Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kita oles dengan minyak dan kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dalam posisi 90 derajat dan kita pijat lagi, dan telapak kaki kita beri treatment pijat refleksi. Tujuan dari pijat refleksi ini untuk menstimulasi setiap organ yang terdapat dalam tubuh kita, sehingga organ yang bermasalah akan bisa normal kembali. Setelah itu kaki kita lipat dan jangan lupa daerah pantat kita pijat-pijat ya, untuk memberikan efek relaksasi. Kemudian setelah itu kita lanjut pada kaki sebelah kanan. Kita oles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilakukan pada kaki yang sebelah kiri. Titik penekanan di daerah kempol ya, dan sampai ke pangkal paha ya. Kita pijat terus, alurnya dari bawah menuju ke atas secara berulang-ulang sampai kaki menjadi lemes ya, sehingga kaku-kaku ya, sakit-sakit pada seputar kaki akan tersolusikan. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena minyak ini berguna sekali untuk pelumasan ya, dan sebagai nutrisi untuk kulit kita. Anda bisa menggunakan minyak yang terdapat dalam perdagangan ya, mulai dari minyak zaitun atau mungkin bisa dengan hand body atau minyak pijat yang lain. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dalam posisi 90 derajat dan kita pijat lagi. Dan hal ini dilakukan untuk mengintensifkan pemijatannya. Dan jangan lupa pada telapak kaki tetap kita beri pijat refleksi. Mulai dari seputar telapak kaki sampai pada ujung jari dan pada sela-sela jari ya, kita pijat semua. Pemijatan refleksi ini bertujuan untuk menstimulasi organ yang ada dalam tubuh kita. Kemudian kita lipat dan kita tekan-tekan, dan setelah kaki kiri kaki kanan selesai,
kita pijat kedua kaki secara bersamaan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersamaan, di mana tangan kiri memijat kaki kiri dan tangan kanan memijat kaki kanan. Kemudian setelah itu kita lipat kedua kaki kita lipat secara bersamaan dan kita tekan-tekan untuk memberikan relaksasi pada bagian paha ya. Setelah kaki kiri kaki kanan selesai, kita lanjut pada seputar pantat. Pantat kita pijat-pijat ya, dengan sesama secara merata. Dan pemijatan ini terukur dan dikonfirmasi ya. Ada yang suka dengan pemijatan ringan, sedang, dan ada juga yang suka dengan pemijatan yang keras. Masing-masing orang mempunyai kecenderungan berbeda-beda. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku kita. Caranya siku kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekan-tekan ya. Kita beri penekanan pada seputar pantat serta bagian kaki ya, sehingga pantat akan lemes ya dan rileks. Kemudian setelah itu menginjak ke bagian pinggang ya, sampai ke punggung. Jangan lupa bagian pinggang itu kita totok dulu ya, caranya seperti ini. Kemudian kita pijat ya dari pinggang menuju ke punggung ya, secara berulang-ulang dari bawah ke atas ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Yang perlu diperhatikan, di pinggang sampai punggung ya terdapat tulang belakang, di mana tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dalam tulang belakang pula proses pembuatan darah ya, itu diproduksi ya. Oleh karena itu kita sambil menstimulasi bagian pinggang, sehingga dari situ kita organ-organ tubuh akan juga terstimulasi, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan akan bisa normal kembali, akan bisa bekerja normal kembali, sehingga tubuh menjadi sehat. Dan jangan lupa di seputar pundak atau bahu ya, nah, kita pijat-pijat masih dalam posisi tengkurap. Caranya seperti ini, kita pijat dari bawah ke atas. Apabila di pemijatan dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku kita. Caranya siku kita lipat 90 derajat dan kita tekan-tekan sambil kita gosokkan dari bawah ke atas dengan pola seperti ini.
Jangan lupa di daerah pangkal tangan ya, atau entong-entong itu kita pijat. Kemudian tangan kita lipat ke belakang, di seputar pangkal tangan atau entong-entong kita beri pemijatan. Ini akan memberikan efek yang enak luar biasa, rileks dan seger ya. Kemeng-kemeng akan hilang. Anda bisa langsung mempraktekkan ya cara sistem terapi pijat urut ini kepada pasangan Anda, sehingga pasangan Anda mendapatkan perhatian yang lebih dari Anda ya, sehingga Anda semakin dikasihi. Kemudian kita lipat ke kiri ke kanan ya, secara bergantian. Setelah itu si terapis mengambil tempat ke atas ya, atas kepala, dan kita pijat dari situ. Kita ulang daerah pundak ya, atau punggung itu, sehingga kemeng-kemeng ya, keju, sakit-sakit, capek yang terdapat di punggung dapat hilang. Caranya seperti ini. Kemudian menuju ke seputar kepala ya. Kepala kita pijat-pijat berulang-ulang ya. Ini kan memberikan solusi tersendiri terhadap penyakit vertigo, sakit kepala, migrain, dan rambut kita tarik-tarik, serta telinga kita tarik, kita jewer. Dengan cara seperti ini vertigo akan hilang ya. Silakan dicoba ya. Apabila Anda mengalami vertigo, silakan ditarik kedua telinga ya, secara bersama-sama. Pemijatan di kepala ini akan memberikan efek enak, rileks ya. Kemudian kita dalam posisi miring ya, sekitar leher ya, samping kiri dan samping kanan kita berikan pemijatan yang lembut ya. Yang perlu diperhatikan, pemijatan di seputar leher ini harus berhati-hati, terarah, terukur, karena di daerah situ terdapat saluran pernapasan ya, kerongkongan dan saraf yang sangat vital bagi kita. Kemudian kita miringkan ke sisi sebelahnya dan kita pijat lagi, sama seperti yang tadi, sehingga pemijatan ini benar-benar merata dan tidak ada yang terlewatkan, karena ini merupakan pemijatan ya, sistem terapi pijat urut. Jadi ya, seluruh tubuh harus kita pijat, kita oles dengan minyak, kita pijat ya, secara berulang-ulang, alurnya dari kaki sampai ke kepala ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke tangan ya, boleh tangan sebelah kiri ataupun kanan secara bergantian, masih dalam posisi tengkurap. Nah, tangan kita pijat-pijat dan telapak tangan kita beri pijat refleksi, sehingga bisa menstimulasi
organ-organ yang terdapat di dalam tubuh kita. Telapak tangan kita pijat-pijat, dan di sela-sela telapak tangan juga kita pijat-pijat akan memberikan efek ya, seperti kayak arus listrik. Itu merupakan usaha untuk menstimulasi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Dan apabila terjadi kelainan, pemijatan di sela-sela tangan itu bisa sakit ya. Namun tersebut tidak apa-apa, karena itu merupakan upaya untuk menyembuhkan atau menormalkan organ tubuhnya. Kemudian setelah itu kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat dan kita pijat. Selanjutnya beralih ke tangan kanan. Dalam posisi tengkurap, tangan kanan kita pijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Mungkin setelah pemijatan ini Anda merasa badan sakit semua atau jarem ya, atau mungkin tidur lelap, atau mungkin mencret atau buang air kecil, itu tidak apa-apa dan merupakan detoksifikasi atau pengeluaran racun oleh tubuh ya, mana memang sistem terapi pijat urut ini merupakan menggunakan teori aksi reaksi ya. Jadi ada aksi maka tubuh akan mengadakan reaksi. Jadi dalam proses tersebut terjadi penyembuhan suatu penyakit atau penormalan organ-organ tubuh yang tidak normal ya. Inilah kelebihan dari sistem terapi pijat urut dibanding dengan pijat lainnya. Dengan pemijatan seperti ini diharapkan asam laktat akan hilang ya. Dimana asam laktat ini merupakan pemicu atau biang keladi rasa kecapean. Di samping itu peredaran darah menjadi lancar. Dengan peredaran darah menjadi lancar, maka suplai makanan ke seluruh tubuh akan normal sehingga tubuh akan sehat. Yang tak kalah pentingnya juga sebagai upaya untuk menstimulasi saraf. Dan di samping itu juga merupakan usaha pembersihan kulit dari kotoran ya. Barangkali kulit kita atau cara mandi kita kurang bersih, bisa kita bersihkan dengan sarana minyak ini ya. Kemudian setelah itu dalam posisi telentang, kaki kanan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa minyak harus cukup agar tidak terjadi lecet atau memar pada permukaan kulit. Kemudian setelah itu kaki kita angkat dan kita pijat lagi. Seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dengan cara seperti ini pemijatan akan efektif ya. Kemudian kita lipat ke depan. Kita lipat ke depan sampai 3 kali begitu ya. Semacam melahragakan kaki ya. Kita lipat dan kita pijat lagi. Kemudian dilanjut ke kaki yang sebelah kiri. Kaki kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya.
dimana dari kaki ya, itu dengan cara tertentu kita bisa mendeteksi apakah terdapat keluhan di pinggang atau tidak. Itu bisa kita lihat dari pangkal kaki ya. Dari pemijatan kaki kita bisa melihat apakah pinggang juga mengalami kelainan atau tidak. Apabila mengalami atau terdapat kelainan pada pinggang, maka dengan kita pijat seperti itu maka akan sakit sekali ya. Itu tandanya bahwa pinggang sedang mengalami masalah. Dan setelah itu kita lipat ke depan sama seperti yang pada kaki kanan tadi, dan kita pijat lagi kaki kiri dalam posisi telentang. Dan kita lipat ke depan 3 kali juga, 1 2 3, dan kita lipat ya pada seputar dengkul ya. Kemudian kita pijat lagi. Setelah itu kedua kaki kita pijat secara bersamaan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha sambil kita tekan-tekan ya. Kita ulang terus sehingga kaki menjadi lemes ya. Caranya seperti ini. Kita tekan-tekan ya di seputar paha ya, pangkal paha. Dan setelah itu kita lipat ke depan. Kita lipat ke depan 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali ya. Sehingga benar-benar kaki akan lemes ya. Kemudian dalam posisi terlipat kita pijat seperti ini. Kemudian setelah selesai pada daerah seputar kaki dan paha, kita lanjut ke bagian perut ya. Bagian perut kita pijat ya. Ini tujuannya banyak sekali. Tapi pada umumnya adalah merupakan pembenahan perut dan sebagai upaya untuk menghancurkan lemak ya, timbunan atau gumpalan lemak, sehingga perut tidak menjadi gendut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan yang perlu diperhatikan, jangan terlalu mengeksploitir perut apabila tidak ada keluhan atau tidak ada tujuan yang jelas ya. Karena di dalam rongga perut ini terdapat banyak sekali organ yang vital dan rawan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Jadi kalau Anda kebetulan punya program diet, itu antara lain dengan pemijatan perut juga akan bisa memberikan solusi ya, sehingga perut Anda tidak akan buncit lagi ya. Di samping mengatur pola makan, olahraga juga bisa diterapi dengan sistem terapi pijat urut, terutama bagian perut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian sekitar wilayah dada. Caranya tangan dalam posisi telentang ya.
kita rentangkan kedua tangan dan kita pijat bagian mulai dari pangkal lengan sampai ke ujung tangan. Jangan lupa di daerah pangkal lengan yang merupakan sendi peluru itu terdapat keluhan ya, baik kemang-kemang sakit yang biasanya ya terlewatkan ya. Caranya kita pijat seperti ini secara berulang-ulang sambil kita gosok ya, gosok keluar gitu ya. Kita ke dalam lagi, kita tekan-tekan, kita gosok, kita pijat keluar gitu. Dengan seperti ini maka keluhan di seputar wilayah dada akan teratasi, utamanya kemeng-kemeng sakit capek ya, linu-linu akan sembuh. Kita tidak menutup kemungkinan untuk mengusir asam laktat di darah sekitar seputar wilayah dada ya. Asam laktat inilah sebagai biang keladi kecapean. Jadi kalau terdapat timbunan asam laktat di bawah kulit, maka tubuh akan sakit bahkan sampai demam ya. Ini dapat disolusikan dengan sistem terapi pijat urut. Dengan dipijat seperti ini, maka keluhan Anda akan teratasi. Terus kita pijat secara berulang-ulang sambil kita tekan-tekan. Setelah itu kita lanjut ke bagian kepala. Dalam posisi telentang kepala kita pijat dari atas kepala ya, alis itu sampai ke pangkal rambut. Jadi seputar dahi ya, kita beri pijat lembut. Ingat di daerah situ minyak harus cukup agar tidak terjadi memar. Kemudian ke rambut ya, rambut kita tarik-tarik dan tetap kita pijat bagian pelipis ya, jangan lupa baik kiri maupun kanan. Pijatan ini sangat berguna bagi keluhan-keluhan ya, segala keluhan yang terdapat di kepala ya, migrain, vertigo ya, sakit kepala bisa sembuh dari pemijatan ini. Kemudian kita pemijatan dari samping ya, baik samping kiri maupun samping kanan, leher kiri, leher kanan secara berulang-ulang dan lembut. Mungkin Anda merasa tabu ya dengan pemijatan ini karena harus melepaskan pakaian. Namun memang tidak boleh dipungkiri bahwa beginilah ya, sistem terapi pijat urut harus melepas pakaian dan dioles dengan minyak. Sebenarnya sistem pijat ini tidak asing bagi kita karena ini merupakan warisan leluhur yang diwariskan kepada kita ya. Setelah itu beralih ke tangan, baik itu tangan kiri maupun tangan kanan dalam posisi telentang. Tangan kita pijat dan telapak tangan kita beri pijatan refleksi ya. Caranya telapak tangan kita pijat-pijat ya, sela-sela jari kita pijat-pijat sehingga akan merefleksi bagian organ tubuh ya, sehingga organ tubuh bisa normal kembali.
tangan kita pijat terus secara berulang-ulang ya, sehingga bagian tangan tidak ada yang terlewatkan. Nah, kemudian setelah itu tangan kita lipat ya, kita lipat dan kita pijat pada pangkal lengannya. Dan setelah itu kita lanjut pada tangan bagian kanan ya. Kalau tadi bagian kiri, sekarang tangan kanan. Kita pijat-pijat sama perlakuannya ya. Tidak ada yang terlewatkan. Dan telapak tangan kita beri pijat refleksi ya. Sehingga tangan akan menjadi lemes, tidak kaku, tidak sakit, dan rileks. Setelah itu kita lipat ya, dan kita pijat pangkal tangan. Kemudian ya bagian punggung ya, kita pijat lagi. Caranya kepala kita angkat dan kita pijat bagian punggung ya, dalam posisi telentang. Dan setelah itu kita angkat ya, badan kita angkat 3 kali begitu ya, untuk memberikan stimulasi atau stimulasi keseimbangan ya. Kemudian dalam posisi miring kiri dan miring kanan ya, kita pijat lagi. Caranya seperti ini. Mungkin Anda akan bertanya ya, atau menambahkan dari uraian yang telah kami sampaikan. Silakan tulis pada kolom komentar ya. Nanti akan saya tanggapi, dan ingat bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komen Anda melanggar pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus secara otomatis oleh YouTube sendiri ya. Dalam posisi miring kiri, miring kanan ya, kita pijat ya bagian samping ini, sehingga bagian samping tubuh pun tidak ada yang terlewatkan ya. Ini masih dalam posisi tengkurap ya. Kita miring kiri, miring kanan ya. Dari atas sampai ke bawah kita pijat semua. Dan kaki kita pijat dan kita lipat. Ini semua untuk memberikan relaksasi ya. Sehingga benar-benar pemijatan ini sangat bermanfaat, dan otomatis semua penyakit akan dapat sembuh ya dengan sistem pemijatan ini. Dan kita harus punya prinsip back to nature, jadi kembali ke alam. Kita tinggalkan ya sakit obat-obatan kimia yang cenderung sulit untuk larut ya, dan terakumulasi di dalam tubuh. Dan setelah itu langkah selanjutnya sistem terapi pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya kita pijat seperti ini.
Pasien duduk bersila, kita pijat ya. Seperti ini secara merata. Jangan lupa bagian pinggang ya. Bagian pinggang juga kita pijat-pijat. Kemudian naik ke bagian kepala ya. Kepala kita pijat-pijat seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini. Bagian pundak ya, yang biasanya itu cenderung sakit, kemeng-kemeng, maka diharapkan nanti sakit dan kemeng akan hilang. Kemudian kita treatment seperti ini ya, dengan penumpu ya dengkul kita ya, 3 kali kurang lebih ya. Kita palingkan ke kiri dan ke kanan untuk memberikan penekanan refleksi ya. Nah, saya kira cukup sekian proses pemijatan ini. Jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.